Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Ilmi dari kelompok 7 yang beranggotakan Ulfian Nisa Sukma Kalbiah, Eva Widya Oktaviana, dan Pria Rahmadina. Di sini kami akan memaparkan tentang materi teori semiotika yang untuk memenuhi tugas mata kuliah teori sastra. Selamat menyaksikan. Untuk pengertian semiotik sendiri adalah kata semiotik diturunkan dari bahasa Inggris, yaitu semiotic. Nama lain semiotika adalah semiologi. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu sebagai ilmu tentang tanda. Baik semiotika atau semiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion, yang berarti tanda. Sebagai sebuah teori komunikasi, teori semiotik dapat digunakan untuk menganalisa secara virtual berbagai hal yang menjadi bagian dari bidang komunikasi yang mencakup interaksi, media, organisasi, dan konteks kesehatan, budaya populer atau budaya pop, dan lain sebagainya. Untuk pengertian semiotik menurut para ahli ada dipaparkan dari Ferdinand de Saussure maupun Roland Barthes. Untuk Ferdinand de Saussure sendiri memaparkan bahwa semiologi adalah ilmu tentang tanda-tanda sebagai sebuah ilmu. Semiologi selalu dihubungkan dengan kata semiosis, yaitu sebuah istilah yang digunakan dalam semiotika untuk merancang produksi dan interpretasi sebagai tanda. Dan menurut Roland Barthes menyatakan bahwa semiologi adalah tujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti substansi dan batasan, gambar-gambar, berbagai macam gestur, dan berbagai suara musik serta berbagai objek yang menyatukan dalam system of significance. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebagai sebuah studi tentang tanda dan sistem tanda, teori semiotika modern pertama kali muncul pada abad ke-17 yang ditandai dengan tulisan John Locke yang menyatakan bahwa ketika berkomunikasi perlu menyertakan berbagai ide yang jelas ke dalam kata-kata. Pada kisaran tahun 1950 sampai 1960, berkembang sebuah gerakan intelektual yang disebut dengan strukturalisme, dengan semiologi sebagai salah satu model. Tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari gerakan ini adalah Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, Lévi-Strauss, Julia Kristeva, Umberto Eco, dan Roland Barthes. Dalam bukunya Komunikasi Masa Suatu Pengantar, Denis Micquel menjelaskan tentang strukturalisme dan semiologi. Menurut Micquel, istilah strukturalisme merujuk pada suatu perkembangan dari ilmu bahasa yang berakar dari Ferdinand de Saussure. Strukturalisme mengkombinasikan berbagai prinsip ilmu bahasa dan antropologi struktural. Lebih lanjut, Micquel menjelaskan bahwa semiologi atau semiotika adalah ilmu umum tentang tanda yang mencakup strukturalisme dan hal-hal lain yang sejenis. Karena itu, semua hal yang berkaitan dengan signifikasi atau signification betapapun sangat tidak terstruktur, beraneka ragam, dan terpisah-pisah. Kemudian, semiotika tumbuh dan berkembang ke dalam dua tradisi yang berbeda, yaitu semiologi yang dikenalkan oleh Ferdinand de Saussure dan semiotika yang dikenalkan oleh Charles Sanders Peirce. Dalam teori semiotika Charles Sanders Peirce, yang menjadi kajian adalah analisa terhadap fungsi-fungsi kognitif, tanda, dan membedakan berbagai jenis tanda seperti icon, indeks, dan simbol. Sementara itu, dalam teori semiotika Ferdinand de Saussure, yang menjadi kajian adalah analisa terhadap sistematika struktur bahasa dan sistem tanda lainnya sebagai sebuah fenomena sosial. Salah seorang ahli yang mengikuti serta mengimplementasikan teori semiotika Ferdinand de Saussure secara eksplisit adalah Roland Barthes. Konsep semiotika atau semiologi menurut Ferdinand de Saussure terbagi menjadi 4. Konsep pertama adalah signifian atau signifi, yang menurut Saussure merupakan komponen pembentuk tanda dan tidak bisa dipisahkan peranannya satu sama lain. Signifian atau disebut juga signifier merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita seperti citra bunyi, gambar
visual, dan sebagainya. Sedangkan signifi, atau yang disebut juga sebagai signifit, merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. Konsep kedua adalah aspek dalam bahasa yang dibagi oleh Saussure menjadi dua, yaitu helang dan parol. Helang adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif seolah disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa. Sedangkan parol adalah praktik berbahasa dalam bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada satu waktu atau saat tertentu. Saussure menjelaskan bahwa lang dikatakan sebagai fakta sosial dan menjadi acuan masyarakat dalam berbahasa, yang juga berperan sebagai sistem yang menetapkan hubungan antara signifian dan signifi. Konsep yang ketiga mengenai telaah berbahasa yang dibagi oleh Saussure menjadi dua, yaitu sinkronik dan diakronik. Sinkronik merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu tertentu. Sedangkan diakronik mempelajari bahasa secara terus-menerus atau sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. Konsep semiotik Saussure yang terakhir adalah konsep mengenai hubungan antar unsur yang dibagi menjadi sintagmatik dan asosiatif atau paradigmatik. Sintagmatik menjelaskan hubungan antar unsur dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan. Sedangkan paradigmatik menjelaskan hubungan antar unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat pada tuturan lain yang bersangkutan, yang mana terlihat nampak dalam bahasa namun tidak muncul dalam susunan kalimat. Hubungan sintagmatik dan paradigmatik ini dapat terlihat pada susunan bahasa di kalimat yang kita gunakan sehari-hari, termasuk kalimat berbahasa Indonesia yang kerap kali kita gunakan di dalam ruang lingkup kita berbahasa. Contoh penerapan teori semiotika Barthes. Semiologi dapat diterapkan dalam konteks media untuk menganalisa teks media, film, dan lain-lain. Menurut M. Griffin, tahun 2006, terdapat beberapa contoh penerapan teori semiotika Barthes oleh peneliti, yaitu bidang komunikasi politik. Annie Norton menulis tentang The President as Essay dalam bukunya Republic of Essay, Liberal Theory and American Popular Culture tahun 1993, dan bidang komunikasi massa, Mark P. Obey, menganalisa bagaimana para anggota pemeran digambarkan dalam sebuah acara televisi The Real World tahun 1998. Selanjutnya, manfaat mempelajari teori semiotika Roland Barthes. Di antaranya, yang pertama, mempelajari semiotika dapat menjadikan kita lebih menaruh perhatian pada peran saya dan peran yang kita dan orang lain mainkan dalam membentuk realitas sosial. Yang kedua, dengan menggali berbagai macam perspektif semiotika, kita dapat menyadari bahwa informasi atau makna tidak disajikan di dunia. Makna tidak dikirimkan kepada kita, namun kitalah yang secara aktif menciptakan makna berdasarkan kode-kode yang ada. Yang ketiga, kita belajar dari semiotika bahwa kita hidup di dunia tanda dan tidak memiliki jalan lain untuk memahami kecuali melalui berbagai tanda dan kode yang telah dibentuk. Dan terakhir, memahami tahapan analisis semiologi dan menerapkannya dalam kajian media, komunikasi visual, komunikasi massa, periklanan, dan